ingkrut jadinya dari US naik sejak kemarin, berikut importir. Jadi importir juga semua berpengaruh untuk harganya semua naik. Kurang lebih ya 10%, pajak-pajak pun ingkrut semua, jadi sekarang kami penjualan keberatan juga semuanya. Dari sejak corona, covid, delta sampai sekarang, apalagi ditambah dengan kenaikan harga US semua, untuk kedepannya kemungkinan ya kita susah dagangnya ya. Nggak ada mengalami kenaikan, ya cuma ya malah lebih sepi ya. Customer juga jarang datang ya, mungkin lewat online yang lebih rame gitu. Itu pun sekarang lagi kemungkinan besar menurun drastis. Itu ngaruhnya karena dolar naik, katanya juga ada, saya dengar dari importir, itu ekspedisinya juga naik, ongkos pengiriman juga naik, jadi otomatis naik. Rata-rata kan produk ini kan boleh kata 100% elektronik itu dari China. Bahan baku di China juga naik katanya, otomatis ini ikut. Nah, itu dia tadi kita sudah dengarkan bagaimana kemudian tanggapan masyarakat. Pak Fier, harga-harga naik, BI juga sudah naikkan suku bunga, tapi rupiahnya nggak turun-turun. Ini gimana, Pak Fier? Silakan. Oke, kembali lagi yang saya sampaikan di awal bahwa rupiah itu kertas. Dia akan bernilai kalau aset back securities-nya juga kuat dan fundamentalnya yang benar kan. Jadi kalau datanya kosong, fundamental apapun yang mau kita create, kalau datanya kosong, aset back securities-nya nggak akan nendang, valuasinya nggak ada yang bisa dijual. Sehingga seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Faisal, keropos. Nah, kalau keropos ya gampang, disenggol sedikit aja udah rusak. Nah, jadi saran saya ya kita harus sinkronisasi antara pasar uang dan pasar saham kita. Oke, harus sinkronisasi antara pasar uang dan juga pasar saham kita. Apakah masih akan ada badai yang kemudian akan terjadi kemudian terutama di awal November ini, Pak Fier? Ya, siklus tahunan kan selalu ada. Setiap bulan ber itu pasti ada koreksi. Mulai dari September, Oktober, November, Desember, itulah siklus koreksi di pasar. So, jadi pasti ada. Berarti Pak Fier meyakini nggak kalau tahun depan kemudian akan membaik begitu, Pak? Membaik dalam arti apa? Kondisi ekonomi secara umum berarti? Secara umum belum, menurut saya. Bahkan kalau IHSG tembus 8.200 tahun depan, dolarnya juga akan ngikut. Oke. Pak Faisal, tanggapan sejauh ini? Melihat juga tadi tanggapan dari masyarakat? Iya, saya sepakat dengan Pak Fier belum, karena tantangannya kan kian besar. Ancaman resesi dunia semakin menguat kan. Jadi dunia melemah, kita nggak mungkin menguat. Tapi yang kita, hampir sulit menguat mungkin saja. Yang bisa kita lakukan adalah menahan agar penurunannya tidak tajam gitu. Ya, menahan agar penurunannya tidak tajam dan kita punya modal cukup untuk menahan agar penurunan tidak tajam itu. Pertama adalah investor asing di pasar saham juga berkurang ya, sekarang kira-kira 32%. Kalau dulu-dulu 60, 50, sekarang 32. Jadi gejolaknya tidak terlalu besar. Kemudian asing di dalam local currency bonds, jadi SBN ini ada dua. SBN dalam mata uang asing, yaitu udah mata uang asing lah ya. Ada SBN dalam mata uang rupiah. SBN dalam mata uang rupiah yang dipegang asing tinggal 15%. Dulu 30-60%. Jadi gejolaknya itu turun dong ya, itu harusnya jadi modal berkurangnya gejolak di tahun depan. Nah yang ancaman besar adalah inflasi tahun depan kemungkinan besar akan lebih tinggi dari tahun ini. Nah makanya dibereskan itu, dibereskan supply chains-nya, transportasi laut diperkuat gitu. Karena negara maritim kok transportasi lautnya cuma 10%. Ya, 85% transportasi darat gitu. Jadi kan kita melawan kodrat, melawan takdir gitu. Sehingga menyebabkan itu dia tadi ongkos-ongkosnya menjadi sangat mahal. Apalagi benefit kita yang besar, lebih besar dari yang lain. Ekspor kita terhadap PDB tadi Mas Ajib mengatakan relatif kecil cuma 20%. Kalau Singapura 170%.
Ya ekspornya lebih besar daripada PDB-nya. Jadi kalau ekonomi dunia nyungsep, ekonomi Singapura terjun bebas. Kalau Indonesia cuma 20%. Jadi ketergantungan pada pasar luar negeri kecil. Terakhir adalah terkait dengan PMA gitu. Indonesia ini tidak pernah mengandalkan PMA terlalu banyak. Rata-rata sepanjang sejarah Republik Indonesia di bawah 20%. Ya. Jadi kita udah biasa tuh PMA kecil gitu. Jadi kalau PMA plus gitu nggak apa-apa. Jadi buat apa kita PMA gitu. Kita bukan anti PMA gitu. Jadi nah kemudian yang terakhir adalah misalnya ada gejolak keuangan di global, itu pengaruhnya kepada sektor keuangan kita juga kecil. Karena apa? Sektor keuangan kita tuh less integrated dengan sektor keuangan dunia gitu. Jadi karena sektor keuangan kita tuh masih sangat dangkal. Itu tadi Pak Fier katakan kan tidak sinkron gitu-gitu ya tadi antara pasar modal dengan pasar uang. Nah di kita ini sangat shallow, sangat dangkal. Jadi istilahnya kasarnya kalau kita main di parit aja kita tidak akan pernah tenggelam. Tapi kalau main di laut kita tenggelam. Jadi keterbelakangan kita dibandingkan dengan yang lain-lain menjadi hikmah kita seolah-olah lebih kuat dari negara-negara tetangga yang fully integrated dengan pasar dunia. Jadi nggak masuk ke resesi Pak? Apa gimana? Indonesia kemungkinan resesinya 3% saja. Bandingkan dengan Sri Lanka yang 85% gitu. Negara-negara Eropa belasan persen, puluhan persen. Indonesia cuma 3%. Terendah kemungkinan resesinya karena Indonesia bukan pemain global. Jadi jangan bangga ya. Jangan bangga. Oke, Pak Edi, gimana ini pemerintah kan ke depannya kemungkinan tahun depan defisit ini kembali ke 3%. Ini bagaimana kemudian pemerintah menghadapinya nanti tahun depan ini kan agak lebih. Nggak apa-apa, udah tahu kan bakal begitu. Iya kan, nggak apa-apa biasa aja. Ya, jadi kalau boleh lebih dari 3% defisitnya karena memang undang-undangnya membolehkan demikian ya dimanfaatkan itu. Tapi itu nggak terus kemudian jor-joran juga ya. Kembali ke maksimal 3% ya nggak masalah. Cuman saya justru pengen menekankan yang tadi disampaikan Bang Faisal di terakhir tadi. Jadi nggak usah terlalu kalau bahasa anak muda parno lah gitu ya. Bahwa kita akan mengalami penurunan kinerja perekonomian iya ya, tapi nggak akan seserem itu. Dari tadi kan saya sudah sampaikan seperti itu. Ya apapun alasannya lah, tadi disampaikan Bang Faisal setuju lah bahwa itu harusnya tidak membuat kita bangga, tapi yang membuat kita bersyukur kan boleh juga gitu ya. Bahwa pertama tadi ada resesi global. Resesi global itu artinya permintaan terhadap produk-produk barang kalau konteks kita yang kita ekspor itu turun. Iya betul, tapi kan komponen ekspor di dalam PDB kita kan relatif rendah. Yang selama ini kemudian menjadi kritik banyak orang bahwa PDB kita terlalu mengandalkan pada konsumsi rumah tangga. Dalam situasi demikian itu menjadi hikmah. Selama konsumsi dalam negeri kita tidak terganggu dan ini kita sangat optimis karena COVID sudah terkendali sehingga mobilitas masyarakat itu kembali normal katakanlah, kita akan baik-baik saja. Tapi bahwa ada penurunan kinerja iya. Inflasi juga. Apakah inflasi akan naik? Kemungkinan besar iya. Karena kita mendapat kabar bahwa teman-teman di produsen makanan minuman sampai saat ini belum mempas-through kenaikan harga energi, harga BBM ke dalam harga jual mereka. Dan mereka baru akan melakukannya mungkin tahun depan. Kita mungkin akan mengalami kenaikan inflasi. Tapi kalau dibandingkan dengan banyak negara lain kan kenaikan kita juga moderat. Pelemahan nilai tukar juga. Kita memang melemah, tetapi kan tadi disampaikan juga bahwa dibandingkan dengan negara-negara lain, itu pelemahan nilai tukar kita ya moderat lah gitu. Jadi bahwa ada penurunan kinerja, bahwa pertumbuhan mungkin tahun depan tidak sebaik tahun ini, mungkin iya. Tetapi kita tetap tumbuh positif. Inflasi mungkin akan mengalami kenaikan, iya. Tapi kan ini kan begini ya, jadi inflasi itu kan kita tidak bisa perangi secara at all cost. Semuanya kemudian kita korbankan untuk supaya inflasi terkendali, kan nggak bisa begitu. Karena apa? Karena perekonomian juga perlu bergerak gitu. Nah oleh karena itu, kalau kemarin kan sempat ada di dalam sebuah media ya, ada jalan tengah ya. Jadi BI menaikkan suku bunga itu otoritas moneter menyatakan demikian, oke. Tapi kalau menurut saya kok masih levelnya moderat ya.
mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu. Tapi mungkin Pak Adip nanti yang menyampaikan seberapa mengganggu begitu. Tapi kalau kita melihatnya itu adalah pada tingkatan yang moderat, dalam arti kita memahami ya bahwa kalau terjadi kenaikan suku bunga, nanti bunga kredit juga akan naik, KPR juga mungkin akan naik dan sebagainya. Tetapi ya kita mencari titik yang optimal lah. Tidak bisa kita kemudian perangi inflasi ini dengan secara at all cost kita korbankan semua. Tapi satu hal yang penting kalau menurut saya adalah kita harus tetap optimistik ya. Jadi kalau dari pemerintah kan kita optimistik tapi tetap waspada. Nah itu. Jadi kita nggak buruk-buruk amat, apapun penyebabnya, ya apapun sumbernya. Demikian. Oke, pemerintah bilang ini harus optimistik. Pak Ajib ini kayaknya udah mau ngomong tapi ditahan dulu karena kita akan kembali usai jeda pemirsa.